Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Fikruhu dengan NIM P2722 dari kelas D3A Fisioterapi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang anatomi dan fungsi sistem pencernaan. Baik, seperti yang dikatakan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem pencernaan. Tapi sebelumnya, apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan atau digestive system adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses dari tubuh tersebut. Pada dasarnya, proses pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses mengubah bentuk makanan dari ukuran yang besar atau kasar menjadi yang kecil atau halus dengan menggunakan gigi. Dan yang kedua itu adalah proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan zat makanan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Baik, untuk organ dalam sistem pencernaan itu yang pertama itu ada mulut atau cavitas oris. Nah, mulut ini merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan, baik secara mekanik yang dilakukan oleh gigi, contohnya itu memotong, menyobek, dan mengunyah, serta secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar saliva atau yang biasa kita sebut itu air ludah. Untuk selanjutnya, otot-otot lain itu mendorong makanan ke dalam pharynx dan melewatkannya ke esofagus. Dan untuk yang selanjutnya itu ada esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran berotot yang berfungsi menuruskan makanan dari mulut ke lambung dengan panjang sekitar 20 cm. Untuk bagian-bagiannya itu, yang pertama itu 1/3 proksimal esofagus, itu merupakan lapisan muskular otot rangka. Selanjutnya, 1/3 bagian tengahnya itu mengandung kombinasi serabut otot rangka dan polos. Dan untuk yang terakhir itu 1/3 bagian distal, itu merupakan muskular sel-sel otot polos. Dan untuk organ dalam yang selanjutnya itu ada lambung atau ventriculus. Lambung ini merupakan organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J, terletak di bagian atas perut, serta dipenuhi dengan otot dan pembuluh darah. Fungsi dari lambung sendiri itu mengeluarkan HCl atau asam klorida yang dapat membunuh bakteri dan menyediakan lingkungan asam untuk aktivitas enzimatis. Juga terdapat 3 bagian dari lambung. Yang pertama itu yang bagian atas itu ada kardiak, yang bagian tengah itu ada fundus, dan yang bagian paling bawah itu ada pylorus. Baik, untuk selanjutnya itu ada usus halus atau intestinum tenue. Di sini banyak proses pencernaan makanan secara kimiawi di dalam usus halus dengan bantuan enzim. Nah, panjangnya itu juga keseluruhan sekitar 6 sampai 7 meter. Kenapa panjang segitu? Karena di dalam usus halus itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum. Nah, dia ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Dan yang selanjutnya itu ada usus kosong atau jejunum. Nah, usus kosong ini berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh yang sebelumnya ini usus 12 jari. Dan yang terakhir itu bagian dari usus halus ada usus penyerapan atau ileum. Nah, ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh dindingnya itu terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh.
Untuk organ yang kelima itu ada usus besar. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat gambar di samping. Dan selanjutnya itu, makanan yang masuk ke dalam usus besar ini merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi, sehingga air tersebut akan diserap oleh usus besar. Nah, fungsi usus besar ini adalah sebagai tempat sisa makanan yang nantinya akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian akan diubah menjadi kotoran yang selanjutnya akan disimpan di rektum, kemudian dibuang melalui anus. Dan untuk yang terakhir itu ada rektum dan anus. Sisa makanan yang menjadi kotoran akan melalui bagian ujung pada usus besar. Nah, yang ini itu disebut rektum. Rektum juga merupakan jalur menuju anus yang merupakan tempat penyimpanan kotoran atau feses sebelum dikeluarkan. Sedangkan anus itu merupakan pintu terakhir proses pencernaan makanan. Nah, fungsinya itu mengatur pengeluaran tinja sebagai tempat pembuangan feses. Baik, itulah pemaparan materi tentang anatomi dan fungsi sistem pencernaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.